Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Zidan Al-Kautsar, NIM 191281031 dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai bahayanya nafsa dan mungkin untuk cara pencegahannya. Jadi ada sedikit beda dari narkoba dengan nafsa. Kalau narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang, sedangkan untuk nafsa sendiri merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya atau obat-obatan terlarang berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafsa itu sendiri lebih luas lingkupnya. Narkotika berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu ada candu, ganja, dan koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut berulang-ulang atau sampai berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya, dia merasa ketagihan yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman, bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Lalu untuk bahayanya atau dampak negatif penyalahgunaan narkoba atau nafsa terhadap masyarakat itu sendiri mungkin dapat mengakibatkan perubahan sikap atau kepribadian. Jadi misalnya sudah kecanduan narkoba atau nafsa, mereka lebih sering seperti mudah emosi, lalu sikapnya yang sering marah-marah atau sering tersinggung mungkin. Lalu yang kedua yaitu sering menurunnya kedisiplinan pada seseorang, atau mungkin kalau bagi mahasiswa atau murid, mereka sering terlambat datang ke sekolah. Yang ketiga yaitu menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap untuk murid atau mahasiswa, sering mengantuk dan malas, lalu tidak memperdulikan kesehatannya, bahkan meskipun mereka sampai sakit-sakitan. Namun bukan berarti orang yang kecanduan narkoba itu sudah tidak bisa berubah seperti semula, melainkan dapat dilawan dengan mencegah terhadap kaum muda yang rentan terpapar penyebaran narkoba dengan cara dukungan secara moral. Dukungan dari orang-orang terdekat seperti orang tua, kerabat, teman, dan masyarakat sekitar akan mempengaruhi pemahaman generasi penerus bangsa terhadap efek samping pemakaian narkoba atau nafsa. Semakin kuat dan tepat, semakin efektif pula hasilnya. Yang kedua, dukungan dari lembaga pendidikan. Selain keluarga, sekolah memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pencegahan narkoba atau nafsa. Materi penyuluhan yang diberikan pun harus dipastikan dapat dipahami oleh para pelajar atau para kaum muda. Lalu yang ketiga yaitu pemberitahuan sedini mungkin. Pernah mendengar kasus pemakaian narkoba oleh anak-anak kecil? Kasus ini jadi bukti kalau penyampaian seputar bahaya narkoba sepatutnya disampaikan sedini mungkin demi menyelamatkan generasi muda. Lalu jangan terlalu mengekang anak. Sebagian orang yang merasa ketakutan kerap memasang aturan yang selalu mengekang. Langkah ini justru akan memicu pemberontakan dari sang anak sampai menimbulkan kesalahpahaman yang menjerumuskan mereka pada hal-hal buruk.
Kemudian bantu anak kembangkan potensi diri. Selain menginformasikan dampak negatif narkoba, Anda juga perlu membantu anak mengembangkan potensi diri, apalagi kalau mereka menaruh minat pada kegiatan positif yang akan membawanya pada masa depan yang lebih cemerlang. Mungkin itu saja edukasi mengenai narkoba atau nafsa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita jaga diri kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal seperti yang saya edukasikan tersebut, demi kemajuan bangsa dan negara dan juga Anda sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.